Sebelum memulai belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini kita akan belajar fikih, materi, gerakan, dan bacaan sholat fardu. Sholat fardu. Pengertian sholat. Tahukah kamu aktivitas pada gambar di atas? Kegiatan di atas disebut sholat. Setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat saat peristiwa Isra Mi'raj. Dari segi bahasa, sholat artinya adalah doa. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan gerakan salam. Di setiap gerakan sholat ada bacaan atau doanya. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah balik atau sudah dewasa. Sholat yang wajib dikerjakan setiap muslim disebut sholat fardu atau sholat 5 waktu. Kewajiban melaksanakan sholat fardu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Melalui dalil di atas dapat kita ketahui bahwa sholat itu wajib bagi orang yang beriman. Sholat wajib juga telah ditentukan waktunya. Setiap muslim harus sholat tepat waktu, kecuali jika ada suatu halangan. Waktu pelaksanaan sholat fardu. Sholat fardu disebut juga sholat 5 waktu. Dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, diantaranya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jika waktu sholat telah tiba, biasanya muazin akan mengumandangkan azan. Kapan waktu pelaksanaan sholat fardu? Adapun waktu-waktu pelaksanaan sholat fardu yaitu sebagai berikut. Sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat subuh adalah sejak terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat zuhur adalah setelah matahari condong ke barat, hingga bayangan-bayangan benda sama tingginya dengan benda asli. Sholat asar. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat asar adalah setelah waktu sholat zuhur habis, sampai masuk waktu sholat maghrib. Sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat maghrib adalah sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah di sebelah barat. Sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat isya adalah setelah hilangnya mega merah di sebelah barat sampai menjelang terbitnya fajar saat sholat subuh. Kemudian ada satu lagi sholat fardu yang hanya diwajibkan bagi kaum muslim laki-laki, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat setiap minggunya. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat dan didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat bagi perempuan tidak wajib. Namun, apabila seorang perempuan mengerjakan sholat Jumat, ia tidak perlu mengerjakan sholat zuhur di hari itu, karena sholat Jumat sudah mencukupinya. Nah, anak-anak, Bu Guru harap anak-anak selalu rajin sholat 5 waktu, agar apa yang diharapkan anak-anak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat fardu merupakan sholat wajib bagi umat muslim. Jadi, kalau anak-anak tidak mengerjakan, anak-anak akan mendapatkan dosa. Dan kalau anak-anak mengerjakan, anak-anak pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, materi selanjutnya yaitu tentang sujud sahwi. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi. Yang kedua, siswa dapat memahami hukum dan dalil sujud sahwi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan tata cara sujud sahwi. Dan yang kelima, siswa dapat memahami hikmah sujud sahwi. Mari mengamati. Kira-kira apa nama sujud yang mereka lakukan? Dan mengapa mereka bersujud? Sekilas,
Keempat gambar tersebut memang terlihat sama. Sama-sama menggambarkan orang yang sedang bersujud. Namun, jika kita lebih mengamati lagi, keempat gambar tersebut memperlihatkan momen sujud yang berbeda. Jadi, sebenarnya mengapa mereka bersujud? Sujud dilakukan sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau, dalam pengertian lain, sujud diartikan sebagai lambang kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada penciptanya. Dengan bersujud, kita menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak patut bersikap angkuh dan sombong kepada sesama. Karena hanya Allah lah yang maha tinggi dan maha agung, satu-satunya zat yang patut disembah. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rokaat dalam sholat yang dikerjakan. Jadi, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu terhadap bilangan rokaat pada sholatnya. Pelaksanaan sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat akhir sebelum salam, dengan 2 kali sujud. Namun, dalam kondisi tertentu, sujud sahwi bisa dilakukan setelah salam. Hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Namun, jika imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Nah, berikut ini beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud sahwi. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rokaat dia sholat, 3 ataukah 4 rokaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rokaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rokaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Itulah hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud sahwi. Jadi, akan lebih baik jika kita tetap melaksanakan sujud sahwi ketika terjadi kelupaan dan keraguan dalam bilangan rokaat pada sholat. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah abad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Jadi jelas ya, bahwa pelaksanaan sujud sahwi ini dilakukan karena lupa atau ragu. Apalagi ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad. Contohnya adalah tasyahud awal. Ketika kamu lupa melakukan tasyahud awal, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu setelah tahiyat akhir sebelum salam. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca surat Al-Fatihah ketika ruku. Dan yang kelima, ragu jumlah rokaat. Contohnya, ketika ragu apakah baru 3 rokaat atau sudah 4 rokaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rokaat. Lalu menambah 1 rokaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Selanjutnya, tata cara sujud sahwi. Adapun bacaan sujud sahwi yakni Subhana ma la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dilakukan karena lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. Selain itu, karena ragu terhadap hitungan jumlah rokaat sholat yang sedang dikerjakan. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dapat dikerjakan dengan menyelesaikan terlebih dahulu bacaan tasyahud akhir,
kemudian melakukan sujud sebanyak 2 kali dan membaca bacaan sujud sahwi, diakhiri dengan salam. Kemudian sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Sujud yang dilakukan karena terdapat penambahan jumlah rakaat sholat, penambahan gerakan dalam sholat, dan karena ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam dapat dikerjakan dengan menyelesaikan terlebih dahulu bacaan tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian melakukan sujud sebanyak 2 kali dan membaca bacaan sujud sahwi. Selanjutnya hikmah sujud sahwi. Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.